Hai guys, bersama Bang Boy. Bang Boy is back ya, comeback untuk kembali kawal kasus ini. Dan tiba-tiba sudah tersangka saja. Ada yang tersangka, tetapi ada juga yang lebih heboh bahwasanya ya Sargio diduga terlibat narkoba dan utang piutang. Apa sih rangkaian ini menurut Bang Boy? Kita bahas langsung dengan bukti-bukti video yang ada. Ini dia harus Onsu jadi tersangka penggelapan dana investasi 3,5 miliar guys. Hari ini berita merilis ya dari kompas.com hari ini 21 Agustus 2026. Jadi si Ruben Onsu ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi sebesar 3,5 miliar guys. Dan ini sudah diberikan keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Muhammad Iskandar Syah. Jadi di sini dikatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh korbannya berinisialnya DM. Diserahkan ke Ruben sebagai modal awal. Jadi korban ini dijanjikan akan menerima keuntungan setelah lewat jangka waktu tertentu gitu. Tapi konon ya nggak diterima-terima, makanya dilaporkan kan. Nah, Kompas.com ini berusaha untuk konfirmasi nih dengan pengacara Ruben, yaitu Minola Sembayang. Tapi Bapak Minola tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena katanya belum tahu, soalnya dia lagi di luar kota. Sementara manajernya Ruben itu juga tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi. Mengenal pasal yang disangkakan kepada Ruben Onsu itu ada di pasal 378 atau pasal 372 mengenai penipuan atau penggelapan, seperti itu ya. Gimana tanggapan netizen? Apakah netizen tetap berharap ini hanyalah gosip atau rumor belaka? Tapi kalau mau dilihat, media yang memposting berita ini adalah media kompas.com yang mana media kredibel banget. Ya kayaknya harus mengurungkan niat dalam menganggap ini hanyalah gosip belaka begitu ya. Bang Boy terlambat memang bahas ini, tetapi momennya tepat Bang Boy kira untuk Bang Boy bahas di satu video ini. Kenapa? Karena ini ya kita kembali ke flashback. Di awal munculnya RSO, semua orang menampi itu bukan Ruben. Itu bukan Ruben Onsu. Ruben Onsu RO. RSO siapa? Akhirnya tahu lah orang bahwa Ruben Onsu itu punya nama tengah. Samuel, makanya lengkaplah RS itu Ruben Samuel Onsu. Dan ternyata dari pihak Ruben Onsu dan Minola tidak membantah. Fix bahwasanya Ruben Onsu tersangka, itu fix ya, itu benar. Cuma Bang Boy ini agak menarik memahami tersangkanya Ruben. Ya, nanti kita bahas. Karena ini pada akhirnya akan berujung kenapa Sarwenda yang ditumbalkan. Ngeri gak? Sarwenda dipilih ditumbalkan. Kita bahas. Ya, yang buat ini menjadi rumit ini masalahnya ini bahwasanya bahwa permasalahan ini bukan hanya soal utang piutang, tetapi soal cek kosong. Ya, cek kosong. Itu bisa dikategorikan sebagai 378 karena sudah tahu gak ada duitnya tapi berani ngasih cek kosong. Dari video tersebut, Anjasmara menceritakan tentang bagaimana P itu pertamanya datang ke kantornya Ruben di Cilandak dan lalu menyerahkan kepada dia 1 miliar dulu. Dan lalu si Rubennya memberikan kepada si sosok P ini 2 cek. Satu cek adalah 350 juta, satu lagi 3,8 M gitu. Jadi maksudnya adalah 2 cek ini adalah pelunasan dari investasi mereka. Jadi kalau misalnya tanggal jatuh tempo sudah sampai dari cek itu, maka mereka tinggal menguangkan cek-cek tersebut di bank sebagai untuk supaya pelunasan dari semua utang tersebut gitu loh. Jadi nggak usah minta-minta lagi, langsung bisa diselesaikan dengan cara mereka membawa cek ini ke bank lalu menguangkannya. Tapi tentunya setelah tanggal jatuh tempo sampai, pada saat mereka menguangkan cek tersebut tidak bisa diuangkan, ditolak oleh bank alias nggak ada duitnya. Makanya bisalah terjadinya pelaporan dari sosok DM dan juga P. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu ya. Buktinya adalah peristiwa yang barusan terjadi itu adalah peristiwa sebelum ada pelaporan. Ya, nanti kalian akan tercengang dengan fakta-fakta ini ya. Bahwasanya kita akan compare pelaporannya tanggal berapa
Sejak kapan Ruben nggak menafkahi lagi Sarwenda? Pada akhirnya kita akan tahu kesimpulannya nanti. Ya. Pak Polisi, Hmm. lihat nih fans-fansnya Ruben Onsu di kolom-kolom komentar TikTok bilangnya TSK itu ada atensi katanya kok tiba-tiba mendadak nih, harus diperiksa ini bapak-bapak yang merilis TSK-nya Ruben Onsu. Bahkan mereka mencurigai, katanya itu juga fitnah, Pak. Kalau bisa jangan damai, Pak. Nanti dibilang lagi sama mereka kalau hukum bisa dibeli, ya, gitu. Hati-hati nih polisi difitnah. Dan seluruh pendukung Ruben, selain pertama tidak percaya, dan ketika ditampar kenyataan ini mereka juga masih berusaha memuja-muja Ruben, itu pilihan mereka. Tetapi ketika mereka mengkait-kaitkan tentang ini ujian hidup Ruben karena dia memilih mualaf, oh my god, perhatikan tentang waktunya, ya, perhatikan tentang waktunya dan kapan dia mualafnya. Makanya Bang Boy nggak mau masuk ke situ lah, nggak mau masuk situ. Bang Boy masuk sini saja, ya. Bang Boy masuk perihal begini. Desember Ruben Onsu udah mulai macet untuk ngasih hak anak lah ya, macet. Di Agustus dia dilaporkan. Lalu sebenarnya begini, lu ada uang nggak sebenarnya? Kalau Sarwenda ngasih izin lu ketemu anak-anak, lu ada uang nggak? Ruben Onsu, Bang Boy tanya ini, lu ada uang nggak? Ya, seandainya Sarwenda ngasih ke lu ketemu sama anak-anak setiap hari mungkin, lu ada uang nggak untuk ngasih nafkah 200 juta yang kau bilang per bulan? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena ini kasusnya. Di Agustus kau dilaporkan. Nanti Bang Boy akan kasih tahu buktinya. Ya, bukti bahwasanya Agustus dilaporkan. Berarti sebenarnya mau Sarwenda ngasih atau mempermudah ketemu anak atau mempersulit apapun itu, Ruben Onsu diduga tidak akan mampu membayar uang nafkah anak. Karena apa? Ya ini tersangka kok, ini aja dilaporin kok, ini dia nggak sanggup untuk membalikan uang kok, ya. Dan Bang Boy kaget, ya, kasus tersangkanya si Ruben Onsu seolah-olah pengen ditutupi dengan isu ini. Ya, isu ini, maksudnya Nick Mir. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, mengenai Ruben Onsu menumbalkan Sarwenda. Itu fakta yang mencengangkan sebenarnya. Ya, apa pendapat Bang Boy mengenai ini, Bang Boy? Ini adalah upaya untuk menutupi isu Ruben Onsu tersangka. Ya, dikatakan Nick Mir bahwasanya Gio, pacar Sarwenda, pernah dibantu untuk supaya kabur ketika ada penggerebekan tentang Sinte itu kalau di narkocoy lah ya, dan meminjamkan uang 200 juta. Wow, Bang Boy gak mau masuk ke ranah ini. Mungkin ini benar, mungkin tidak, tinggal Gio mengklarifikasi. Tapi Bang Boy gak mau bahas ini. Tetapi yang menarik adalah ketika pembahasan ini semakin melebar. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan. Dia tuh bukan... Oke, sekali lagi, kalau emang dia ada utang, Nick Mir mau nagih silakan, it's okay. Tapi denger ini. Jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah,
Dia kenal sama gua, dia follow gua, dari dulu dia follow Instagram gua, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Gua tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwende Bolambung itu. Bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan. Dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti, stop kasus Sintenya itu, ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live ya, setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia gak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak. Mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Fabio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rembukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki. Di tahap inilah Bang Boy mencurigain ya sekarang gini, Bang Boy juga pernah mengawal kasusnya Nikmir ya atas Reza. Bang Boy kira dia ini memang akhirnya bertobat dan memang dia murni untuk membela skincare. Dari kasus ini Bang Boy terpampang nyata, ini orang memang terlibat ya atau bisa dibayar untuk memframing seseorang jahat atau buruknya. Ya, entah lewat produk, entah lewat menjanjikan seseorang. Banyak orang menjadi korban ini orang. Sebutnya Peggy Setiawan. Dia bisa ngomong seperti itu di saat Peggy akhirnya menang di prapitnya dia. Ya. Dan ini bukti nyata, memang pemain nih orang. Ya, makanya nanti mohon maaf ya, khususnya fans siapapun, Bang Boy gak akan kawal lagi nih orang. Kalau bisa kasasi ditolak, Bandung ditolak, PK ditolak, titik. Khusus untuk Nikmir. Kalau dia bahas utang saja, ya mungkin punya utang, silakan Gio bayar. Tapi udah bahas masalah suka laki-laki, mohon maaf ya Nikmir ya. Emang mulutmu pantas di penjara sih.
Dan sepertinya memang ya Reza pantas memenjarakan kamu, dan menurut Bang Boy di kasus ini bukti bahwasanya kamu itu sering dibayar untuk menjatuhkan produk, menjatuhkan seseorang, atau mungkin menimpa kasus ini. Kasus RO yang sedang heboh di penjara, tersangka, bukan di penjara, dari tersangka, kau berusaha timpakan kebenaran yang sedang menguap tersebut dengan isu-isu yang demikian. Mungkin ada utang, mungkin masa lalu Gio juga pernah, mungkin, walaupun itu harus dibuktikan. Tetapi ketika sudah melimpir ke sana kemari, ya, menambahkan garam-garam dan sebagainya, Bang beranggapan memang mulutmu itu penuh tipu muslihat. Sesuai siapa yang memesankan, siapa yang membayar. Di penjara pun kau berani kau ngasih voice note seperti ini. Gila enggak? Sementara dia harus mengalami resiko atas suara dia yang beredar. Demi apa dia? Demi apa dia melakukan seperti itu kalau enggak karena demi fulus? Ya, fulus. Fakta ini. Napi supporter sangka guys, ada narapidana supporter sangka baru. Kalian Nabi support tersangka demi kasus si tersangka tenggelam. Dalam saya mendapatkan fakta bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak Agustus 2025 silam. Yang berarti sudah diinvestigasi hampir 1 tahun dari polisi yang tentunya sudah mengumpulkan banyak bukti tentang bagaimana ini bisa terjadi sebagai kategorikan sebagai pidana. Dan maka kalau misalnya mau selesaikan dengan baik-baik pun, kekeluargaan pun harusnya tidak bisa serta-merta langsung menghilangkan unsur pidananya. Tapi kalau bisa bilang tentang jalur restoratif justice, saya baca lagi nih, ternyata kayaknya nggak bisa jadi kayak pakai restoratif justice juga, karena maksimal dari restoratif justice hanyalah 2,5 M guys. Hanyalah 2,5 juta. Coba fokus lagi. Tanggal berapa? Dalam saya mendapatkan fakta bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak Agustus 2025. Nah, 9 Agustus 2025. Bukti nyata kan bahwasanya Ruben Onsu emang lu gak ada uang kan? Agustus lu gak ada uang untuk mengganti rugi terhadap korban yang kau rugikan. Desember kau gak bisa lagi untuk ngasih anak-anakmu. Otomatis apa? Jangan kau seret sarwenda untuk menanggung itu semua dengan dalih karena saya tidak bisa ketemu sama anak, saya gak kasih nafkah. Bukan, karena ini kau udah gak ada uang di bulan Agustus. Jangan kau tumbalkan ibu dan anak-anakmu, Ruben. Jangan kau tumbalkan. Ngeri memang. Ngeri. Ada ini, kalau difilmkan ini kisah yang mengerikan sebenarnya ini. Dia terjerat hutang dan penipuan, tapi harus tetap ngasih nafkah, tapi di framing seolah-olah gue sebagai ayah bertanggung jawab kok. Gue cuma nggak dapat ketemu sama anak-anak saja. Memang dia nggak menghalang-halangi, oke, dengan dalih ibunya nggak mempermudah. Itu adalah bajingan sih. Ada manusia seperti itu ya. Hanya demi apa? Hanya demi supaya tercitra ayah yang baik. Tapi sekarang enggak. Alam berbicara. Sakit 3 huruf dan tersangka. Tersangka penipuan dan penggelapan. Kita terus kawal kasus ini guys. Bye-bye.